Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Anak-anak yang baik-baik, yang pinter-pinter, yang sedang belajar di rumah dan tidak boleh ke sekolah karena situasi kondisi untuk memutus mata rantai COVID-19. Pada video 2 ini, Bapak akan melanjutkan materi dari video 1. Materinya ya masih sama, yaitu tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Hanya di video 1 kemarin kita sudah berbicara sampai pada pengaruhnya, tapi pada saat video 2 ini Bapak hanya akan menyampaikan kerajaan yang ada pada masa Hindu-Buddha dan apa aja peninggalannya. Baik anak-anak sekalian, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu sebetulnya ada banyak. Yang terakhir nanti ada kerajaan Majapahit, itu kerajaan terbesar di Nusantara. Tapi Bapak tidak akan bahas semuanya, nanti Bapak akan sediakan video ringkasan aja nanti pada akhir materi. Nah, kerajaan-kerajaan ini anak-anak timbul itu semenjak masuknya Hindu-Buddha yang dibawa oleh orang India dan orang-orang Cina melalui perdagangan. Gitu loh. Tadinya pemerintah dipegang oleh kepala suku, ya kan? Di materi kemarin di video 1. Nah, pada saat ini kerajaan sudah kepemimpinan pemerintahan dipegang oleh raja, dan raja tinggalnya udah pasti otomatis di kerajaan gitu. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini berdiri abad ke-5. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Nah, ini lokasinya di sini ya. Nah, informasi tentang Kerajaan Kutai ini diketahui dari adanya yupa. Yupa itu apa sih? Nah, yupa itu ini batu berdiri begini. Di sini ada kotakannya gitu, ada tulisannya. Tulisannya pakai huruf Palawa. Kayak huruf Palawa berbahasa Sangsekerta. Nah, ini tulisannya nih. Nah, tulisan-tulisan ini hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang berkasta Brahmana pada waktu itu, gitu ya. Nah, itu jelas ya anak-anak ya. Nah, ini Kutai. Oke, kita lanjutkan ke Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini kerajaan Hindu juga pertama di Pulau Jawa. Berdiri pada abad ke-5 Masehi. Sebetulnya sebelum ini masih ada kerajaan yang lebih tua lagi di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Salakanagara yang tepatnya berada di daerah Pandeglang. Nah, Kerajaan Tarumanegara ini juga sama, rajanya juga orang India juga. Namanya Purnawarman. Ini yang terkenal rajanya. Rajanya gagah berani dan dia juga tegas gitu ya. Jujur dan adil nih. Dia juga membangun saluran irigasi. Tahu nggak irigasi? Irigasi itu semacam sungai tapi kecil yang dibuat oleh manusia. Nah, panjangnya 6.112 tumbak atau kurang lebih 11 kilometer. Nah, itu dibuat secara bergotong royong. Nah, itulah ciri khas bangsa Indonesia. Nah, ini diketahui tentang kerajaan Sri Tarumanegara ini dengan adanya 7 buah prasasti. Nah, prasasti-prasasti terdiri atas prasasti kebun kopi, prasasti Ciarentem, prasasti Pasir Awi, prasasti Jambu, prasasti Muara Cianten. Nah, itu prasasti-prasasti. Nah, ini semua dapat terus mata pencarian masyarakatnya dari apa? Mata pencarian masyarakat pada waktu itu bertani mereka ya. Mereka sudah bertani, makanya pada waktu itu rajanya bikin irigasi. Terus agamanya masyarakatnya gimana? Agama masyarakat pada waktu itu sudah beragama Hindu, Buddha. Rajanya pun beragama Hindu gitu. Jelas anak-anak ya. Nah, diketahui dari mana? Dari si Fahin ini. Fahin ini orang Cina gitu.
Dia menulis tentang sejarah yang berada di Jawa. Kebetulan dia waktu itu lewat Pulau Jawa, lalu bikinlah tulisan. Dulu Pulau Jawa itu namanya Yepoti, ya, itu menurut orang Cina. Jadi beruntung ada si Fahin ini, makanya ketahuan lah cerita tentang Taruma Negara. Makanya kalian jangan jelek-jelekin Cina aja, karena hubungan kita dengan Cina itu sudah dari semenjak dulu. Nah itu ya anak-anak ya. Wilayah Tarumanegara mana? Wah ini wilayahnya luas ini. Nah tuh. Nah di sini ada Salakanagara kan. Nah Salakanagara ini kerajaan tertua sebelum Tarumanegara. Oke jelas anak-anak ya. Berikutnya kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya ini berada di Sumatera. Berdiri abad ke-7. Nah berarti ini setelah kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara tadi kan abad ke-5. Gitu. Sriwijaya ini kerajaan besar. Gitu ya, kerajaan besar, dia kerajaan maritim. Wah, angkatan lautnya sangat kuat sekali. Gitu ya. Kenapa kok bisa kuat? Ya karena dia berada di posisi pantai dan dia berada di tempat yang strategis gitu loh. Makanya wilayah-wilayah yang dikuasai sama Sriwijaya, Selat Malaka, Selat Sunda, sampai Laut Jawa. Itu dikuasai sama dia semua. Oh, perdagangannya luar biasa, dia sangat maju gitu ya. Bahkan prasastinya pun ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri. Itu saking besarnya kerajaan ini. Ini diketahui dari mana? Sejarah Sriwijaya ini dari I Ching, seorang pendeta dari Cina tuh, I Ching. Yang tadi Fahin, ini I Ching. Jadi semuanya orang Cina. Jelas ya anak-anak ya. Kegiatan apa aja yang ada di Sriwijaya? Oh, Sriwijaya sudah maju. Nih lihat, pernah menjadi pusat kegiatan ilmiah agama Buddha. Coba bayangin, kegiatan ilmiah agama Buddha di Asia Tenggara itu diselenggarakan di Sriwijaya. Berarti orang-orang Indonesia itu pinter-pinter. Abad ke-7 loh, itu sudah kegiatan ilmiah. Coba, bangga hebat. Lalu abad ke-11 itu raja dari India namanya Rajendra Chola dari kerajaan Chola Mandala. India melakukan penyerbuan besar-besaran ke wilayah Sriwijaya. Tapi akhirnya apa? Kalah, dapat dipukul mundur oleh Sriwijaya. Oh, berarti Sriwijaya hebat. Cuma Sriwijaya mengalami sedikit kelemahan pada sistem ekonomi. Ya pastilah kan karena biaya perang sangat tinggi gitu kan dan sebagainya. Maka perang itulah yang merusak segala-galanya. Dan anak ya. Oke, berikutnya Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ini menggambarkan adanya apa namanya? Saling menghargai antar agama. Kita lihat di Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ini cikal bakal dari kerajaan Jogja dan Solo. Pertama Kerajaan Mataram kuno, terus jadi Kerajaan Mataram Islam. Nah, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan kuno, terus Kerajaan Hindu-Buddha, Mataram Hindu-Buddha, terus Kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung. Nah, terus waktu itu ada VOC, pecah karena ada perjanjian Giyanti, pecah jadi dua, kerajaannya jadi Solo dan Yogyakarta. Itu berada sampai sekarang. Coba bayangin nih, kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8, selisih satu abad dengan Sriwijaya. Ini dipimpin oleh dua dinasti. Tuh, dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Dinasti Sanjaya beragama Hindu, dinasti Sailendra beragama Buddha, tapi mereka bisa kerja sama. Coba orang sekarang, kalau nggak kontok-kontokan. Nah itu, makanya kerajaannya jadi besar sampai seperti sekarang tuh wilayahnya. Ini wilayahnya ya. Prasastinya apa aja peninggalannya? Nah, ini peninggalannya ada banyak. Di antaranya Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Linggor, Nalanda, Klorak, Prasasti Mantiasi, dan sebagainya. Ada banyak ya. Nah, Bapak hanya bicara sampai di sini. Untuk lebih lengkapnya kalian baca sendiri bukunya yang sudah kalian beli itu yang ada di rumah kalian masing-masing.
Nah, itu anak-anak tentang kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Nah, sekarang kita lihat saja video-video ringkasan ini. Ya, tolong perhatikan dengan baik ya. Kali ini kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Agama Hindu yang dibawa dari India berpengaruh di Indonesia. Salah satu bentuknya adalah munculnya kerajaan-kerajaan Hindu, seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kediri, Singasari, dan Majapahit. Kerajaan Kutai. Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai didirikan sekitar tahun 400 Masehi. Kerajaan ini terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Raja pertamanya bernama Kudungga. Raja yang terkenal adalah Mulawarman. Mulawarman menyembah Dewa Siwa. Dalam suatu upacara, Raja Mulawarman menghadiahkan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Untuk memperingati upacara itu maka didirikan sebuah yupa. Dalam yupa itu ditulis berita mengenai Kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri kira-kira pada abad ke-5 Masehi. Lokasi kerajaan itu sekitar Bogor, Jawa Barat. Rajanya yang terkenal adalah Purnawarman. Purnawarman memeluk agama Hindu yang menyembah Dewa Wisnu. Pada zaman Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara telah mampu membuat saluran air yang diambil dari Sungai Citarum. Saluran air itu berfungsi untuk mengairi lahan pertanian dan menahan banjir. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terletak di sekitar Kali Brantas, Jawa Timur. Kerajaan Kediri berjaya pada pemerintahan Raja Kameswara dan digantikan oleh Jayabaya. Jayabaya adalah raja terbesar Kediri. Ia terkenal karena ramalannya yang disebut Jangka Jayabaya. Raja Kediri yang terakhir adalah Kertajaya yang meninggal tahun 1222. Pada tahun itu Kertajaya kalah oleh Ken Arok di Desa Ganter, Malang. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di Singasari, Jawa Timur. Luasnya meliputi wilayah Malang sekarang. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok. Kerajaan Majapahit. Majapahit mengalami zaman keemasan pada pemerintahan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk didampingi oleh Patih Gajah Mada. Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit yang paling besar. Gajah Mada meneruskan cita-citanya. Satu persatu kerajaan di Nusantara dapat ditaklukkan di bawah Majapahit. Wilayah kerajaannya meliputi hampir seluruh wilayah Nusantara ditambah Kumasik dan Semenanjung, Melayu. Peninggalan sejarah Hindu di Indonesia. Kebudayaan Hindu di masa lampau mewariskan bermacam-macam peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah yang bercorak kebudayaan Hindu antara lain candi, prasasti, patung, karya sastra, dan tradisi. Mari kita bahas peninggalan-peninggalan ini satu persatu. Candi. Candi adalah bangunan yang biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Pada candi Hindu, biasanya terdapat arca perwujudan 3 dewa utama dalam ajaran Hindu. 3 dewa itu adalah Brahma, Wisnu, dan Siwa. Brahma adalah dewa pencipta, Wisnu dewa pemelihara, dan Siwa dewa pelebur. Pada dinding candi terdapat relief, yaitu gambar timbul yang biasanya dibuat dengan cara memahat. Relief mengisahkan sebuah cerita. Candi peninggalan Hindu yang terkenal adalah Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang. Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9 di perbatasan Yogyakarta dan Surakarta. Di dalam candi ini terdapat patung Trimurti dan relief yang mengisahkan cerita Ramayana. Selain Candi Prambanan masih banyak candi-candi peninggalan Hindu seperti Dieng,
Badut, Canggal, Gedong Songo, Penataran, Sawentar, Kidal, Singasari dan Sukuh. Prasasti. Prasasti adalah benda peninggalan sejarah yang berisi tulisan dari masa lampau. Tulisan itu dicatat di atas batu, logam, tanah liat, dan tanduk binatang. Prasasti peninggalan Hindu ditulis dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti tertua adalah Prasasti Yupa, dibuat sekitar tahun 350-400 Masehi. Selain Yupa, masih banyak prasasti lainnya seperti Kutai, Cirutan, Tugu, Zambu, Kebon Kopi, Cidangbiang, Pasir Awi, Muara Cianten, Canggal, Kalasan, Dinoyo, Kedu, dan Sanur. Patung. Wujud patung Hindu antara lain hewan dan manusia. Patung berupa hewan dibuat karena hewan tersebut dianggap memiliki kesaktian. Patung berupa manusia dibuat untuk mengabadikan tokoh tertentu dan untuk menggambarkan dewa-dewi. Patung-patung peninggalan kerajaan Hindu antara lain Trimurti, Wisnu, Rajasari, Airlangga, Kendedas, Kertanegara dan Ketarajasa. Karya sastra atau kitab. Karya sastra peninggalan kerajaan Hindu berbentuk akawin atau kitab. Kitab-kitab peninggalan itu berisi catatan sejarah. Umumnya karya sastra peninggalan sejarah Hindu ditulis dengan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Pada daun lontar. Kitab peninggalan agama Hindu antara lain Carita Parahayangan, Kresnayana, Arjuna Wiwaha, Lukdaka, dan Baratayuda. Tradisi. Tradisi adalah kebiasaan nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat saat ini. Tradisi agama Hindu banyak ditemukan di daerah Bali karena sebagian besar beragama Hindu. Tradisi agama Hindu yang berkembang di Bali, antara lain 1. Upacara nelubulanin ketika bayi berumur 3 bulan. 2. Upacara potong gigi atau mapandas. 3. Upacara pembakaran mayat yang disebut ngaben. Dalam tradisi ngaben, jenazah dibakar beserta sejumlah benda berharga yang dimiliki orang yang dibakar. 4. Ziarah, yaitu mengunjungi makam orang suci dan tempat suci leluhurnya seperti candi. Demikian penjelasan tentang kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Sampai jumpa. Nah, itu anak-anak sekalian kan sudah tahu tentang peninggalan-peninggalan kerajaan masa Hindu. Peninggalan kerajaan Buddha itu banyak juga. Candi Borobudur dalam bentuk candi. Patungnya patung-patung itu Sang Buddha, ya, patung-patung Sang Buddha yang ada di candi-candi Borobudur. Terus stupa itu candi tapi dalam bentuk kecil yang ada di bibir-bibir candi. Candi Borobudur itu hasil akulturasi antara kebudayaan Indonesia dengan Buddha. Kebudayaan asli Indonesia yaitu punden berundak, kalian tahu kan, punden berundak, bangunan yang berundak-undak. Nah, sementara Candi Borobudur itu juga berundak-undak sama, cuman bentuknya dia sudah bentuk candi. Nah, itu anak-anak kerajaan sekaligus peninggalan-peninggalannya yang ada di Indonesia. Itu kalian sudah tahu kerajaan ada apa aja dan sebagainya. Apa rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya kalian silahkan baca buku kalian masing-masing. Nanti kita ketemu dalam acara evaluasi berikutnya. Baik anak-anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.